Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video kedua. Saya Muhammad Rifat, salah seorang peserta dari pelatihan di PPKD Jakarta Selatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada motherboard. Jadi kita langsung aja. Itu bukan U23 ya? So ini muda banget ya, 18 tahun ya? Iya. Bocah bener. Emang Ferdinand lah. Oke. Ferdinand yang mana ya? Itu mas ya, Ferdinand. Oh iya, maksudnya ini tadi ya. Mulai dari nih, Bener dia. prosesor yang pertama. Nah, ini dia punya soket ya. Ini soketnya dia cara ngebukanya dengan cara ditekan, kemudian ditarik ke arah samping sini, ke arah luar. Kita coba. Nah, ya, kalau udah kebuka kayak gini, ini udah kebuka ya. Tuh. Nah, ini bagian sini ditarik nih, ya. Ditarik. Nah, ini dia prosesor ini. Kemarin kan belum dipasang, sekarang kalau dipasang kayak gini nih. Nah, ini masangnya juga nggak sembarangan nih. Dia ada tanda panahnya warna kuning kecil. Iya, nggak sempet kelihatan. Nih dia nih. Ini warna kuning tanda panahnya. Kalau di yang lainnya cuma titik-titik, sedangkan di sini panah. Nah, ini disesuaikan, dilihat di sini arahnya. Ini biasanya itu mengikuti arah diagonal dari pin yang ada di sini nih, yang ada di motherboard. Itu bisa dilihat sendiri kalau misalkan teman-teman ada motherboard, atau enggak suka ada juga tanda panah juga. Nah, itu disamain aja, disejajarin. Kalau udah, ya udah masukin aja. Pokoknya jangan sampai salah. Karena kalau misalkan salah, itu nanti bisa patah pinnya. Kalau udah patah ya udah rusak. Jadi harus hati-hati teman-teman ya, harus teliti. Udah masukin lagi, itu terus dikunci lagi gini. Udah. Nah, sekarang ada sedikit tips ya. Kalau misalkan kita mau ngerakit komputer, itu kita pertama pilih prosesornya dulu. Karena nanti kalau kita milih motherboard duluan, belum tentu prosesor yang kita mau itu cocok. Karena dia motherboard itu punya tipe dengan soketnya juga. Misalkan yang ini soketnya tipenya itu LGA 775. Nah, ini nggak bisa semua prosesor masuk ke LGA 775 ini. Jadi baiknya kita lebih teliti dulu sebelum merakit komputer. Nah, setelah itu sekarang kita lihat ke bagian bawah sini. Ini RAM ya, soket RAM. Untuk RAM ini juga dia punya tipe masing-masing ya. Kalau ini tuh tipe DDR3. Jadi yang bisa masuk ke soket ini juga RAM yang DDR-nya 3 juga. Kalau DDR2 ya nggak masuk. Langsung aja kita contoh nih ya. Kita ambil ada DDR3. Nih dia, DDR3. Ini biasanya itu ada tulisannya di sini. Ya, ini ada tulisan, pokoknya di sini ada tulisan DDR3-nya. Jadi kalau mau beli, pastiin itu sama dengan yang ada di motherboard ini. Kalau udah ya, ini buka penguncinya nih. Ya, ada 2, kanan kiri dibuka. Terus disesuaiin ini. Ini kan ada yang bolong nih. Ini ada yang bolong. Nah, ini disesuaiin masuk sini. Terus tekan aja. Nah, tuh dia langsung kunci sendiri. Terus kita masukin lagi. Nih ya. Tuh, dia ada 2 soketnya ya. Ada 2 di sini, ada 1 lagi nih. Tuh. Ini bisa masukin lagi di sini. Masuk, tekan. Tuh, dia langsung kunci sendiri. Gimana kalau misalkan kita mau masukin DDR2 ke soket DDR3? Langsung aja kita coba ya. Seharusnya sih nggak bisa ya. Seharusnya nggak bisa. Karena dia itu pasti berbeda ini. Yang bagian lubang nih beda lokasi. Jadi nggak bakal bisa masuk. Ini misalkan DDR2 nih ya. Kita coba. Nah, ini nggak masuk nih. Ini bolongannya di sini.
sedangkan soketnya itu di sini nanti ini ya tuh nggak sesuai. Ini mau sampai kapan juga nggak bakal ngeklik gitu. Jadi kalau mau milih mau nambah RAM atau ganti RAM, pastiin DDR-nya udah sama ya, otomatis. Terus kemarin ada juga harddisk ya. Harddisk itu dia connect-nya ke soket SATA nih, port SATA, bukan soket ya, port SATA nih ada 1, 2. Setiap motherboard beda-beda. Kalau yang saya pegang ini dia cuma ada 2. Ya. Jadi nanti dikonekinnya ke sini nih. Ya. Terus kita ke tengah sini. Di sini ada heatsink nih. Heatsinknya buat apa? Heatsinknya buat nyerap panas. Biasanya kalau ada perangkat komputer di motherboard yang dia itu pakai heatsink, itu udah pasti tempatnya komponen yang penting. Jadi harus tahu juga. Ini pokoknya komponen penting. Ini komponen penting. Bawahnya. Ini namanya North Bridge. Jadi di bawah sini ada chipset namanya North Bridge. Sedangkan di sini tuh South Bridge. Sesuai dengan namanya, dia itu berfungsi untuk menjembatani antara perangkat-perangkat, antara komponen-komponen yang ada pada motherboard. Misalkan kita nyala komputer, terus kita buka software, otomatis itu akan diproses dengan ini prosesor. Kemudian ini juga bekerja RAM ya, random access memory. Nah, itu tuh sebelum ke sini dia lewat sini dulu nih, RAM terhubungnya lewat sini. Ini kan ada jalur-jalurnya nih di papannya ya. Nah itu dia lewat sini dulu, semuanya pokoknya lewat sini. Kalau misalkan kita nyimpen data ke hard disk dan sebagainya, nah itu lewat sini dulu nih, namanya North Bridge. Terus tadi South Bridge ya, ini untuk komponen-komponen yang ada di sekitarnya juga. Kemudian ini di sini tadi kita balik ke prosesor. Ini dia punya fan ya, kemarin udah diliatin ada heatsink fan. Nih dia masuk di atas sini. Tuh, jadi nih kayak yang tadi saya bilang, komponen penting pasti dia punya heatsink. Dan khususnya prosesor ini dia punya fan. Karena dia berbeda dengan yang lain, prosesor itu selalu bekerja. Dia nggak berhenti-berhenti. Kalau RAM mungkin berhenti bekerja. Tapi kalau prosesor dia nggak bakal berhenti. Misalkan kita buka aplikasi, buka software, maka yang bekerja kan prosesor dan RAM ya, selama softwarenya berjalan, maka ini berdua bekerja kan. Tapi harddisk dia nggak bekerja. Dia hanya bekerja ketika ada data yang diakses atau disimpan. Pokoknya setiap hal yang ada hubungannya dengan harddisk harus bekerja. Tapi kalau enggak, ya udah nggak bekerja. Sedangkan prosesor dia nggak berhenti nih. Makanya dia itu beda sendiri nih, punya fan ya. Karena dia nggak berhenti kerjanya. Kalau dia berhenti kerja udah mati semua. Ini lepas aja ya biar gampang. Ini ngeblank kemarin Pak, ngantuk. Iya. Terus ada juga di sini kita lihat nih colok port buat PSU. Ini port buat PSU, buat power ya di sini. Terus ada juga buat PSU juga. Ini di sebelah sini. Yup, yang Ajuju udah nggak ada ya, Yup. Mana Yusuf? Ini dia yang lubangnya dan Yup, Ajuju udah pasti nggak ada ya. PSU. Ajuju udah pasti nggak ada ya. Terus ini juga PSU atau power supply unit ya, sama aja PSU Udah ada power ya, supply udah unit. soalnya dia Sama atasnya ini sini ada IDE nih. atau apa ya, dia itu colokan lama dari versi jadulnya hard disk. Kalau sekarang tuh biasa pakainya gini tuh, simple SATA namanya ya. Ini SATA, ini IDE. Terus kita ke sebelahnya. Nah ini nih ada colokan buat front panel ya. Ada colokan buat front panel. Di sini ada HD LED, power LED, terus reset, power,
Nggak bisa ngapus Ya, ya. pokoknya yang kayak tombol-tombol di depan tuh yang di atas CPU biasanya kayak tombol power. Nah, itu di sini nih. Dia nyolok. Yang menangnya. Ada di mana dia? Soalnya dia takutnya gini kita. Kabelnya itu. Biasanya itu dia udah ada di casing CPU ya, di casing komputer. Tinggal kita colokin ke sini aja nanti. Terus kita ke sebelah sini. Nah, ini masih front panel nih. Di sebelah sini ada USB ya. Di USB itu ada dua, biasa kan komputer ada dua ya di depan. Ini ada tulisannya di sini. Tapi nih, lihat lucunya nih. FUSB kan. Ada tulisannya FUSB maksudnya front ya, front USB. Tadi colokin ke sini. Terus ini sebelahnya ada sistem fan. Nah, ini kalau misalkan ada fan tambahan, ya ini coloknya ke sini. Terus kita ke sebelah sini. Nah, ini colokan audio yang ada di depan tuh kalau kita mau konekin apa speaker atau enggak headphone, earphone lewat depan ya. Ini yang bikin dia ke connect. Kalau misalkan ini enggak ke connect semua, maka kalau kita konekin ke yang ada di casing tuh di sebelah depan, ya otomatis nggak terhubung juga karena dia nggak kehubung ke motherboard ya, karena semua itu pasti terhubung ke motherboard. Kalau dia putus ya udah nggak nyambung gitu. Terus kita sebelah sini ini PCI ya. Oh nih ya benar nih PCI ya. Soket PCI dia itu untuk VGA, nano VGA. Ini yang PCI biasa, di sini ada PCI X atau Express ya, PCI Express. Ini kalau kita masukin VGA, kita masukin ke sini nih. Kita coba nih ya. Nih dia. Ini kita masukin kayak gini. Ya. Tuh, pastiin sesuai VGA-nya. Nih, begini. Kita masukin ke sini, sesuaiin sama lubangnya. Nah, udah, ini si Aju juga orangnya nggak ada. Oke, kalau udah masuk tinggal didorong. Dah. Nah, ini udah pasang deh. Tuh ya. Oke. Tapi kita lepas aja karena gede. Susah. Nah, ya. Oke, lanjut. Ini di sini ada baterai CMOS ya. Ini fungsinya untuk menyimpan tanggal dan waktu. Ya, biar BIOS-nya itu jalan. Kalau misalkan ini tuh dia pakai baterai jam 12 volt. Kalau misalkan baterainya ini habis, maka tanda-tandanya itu misalkan kita buka komputer pada tanggal 20 April, kemudian mati 1 minggu sampai tanggal 27 kita buka, ternyata pas dinyalain masih tanggal 20 April. Nah, itu tanda-tanda kalau baterai CMOS-nya itu udah mati gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan baterainya itu masih ada, berarti walaupun komputer mati, nanti pas dinyalain dia otomatis tetap ada, jamnya itu bergerak walaupun komputernya mati. Nah, itu ngambil tenaganya dari baterai CMOS ini. Kemudian ini ada PCI X juga yang colokan lama ya. Ini lebih pendek dari ini, tapi ini jarang dipakai. Kita naik ke atas. Nah, ini nih chipset untuk BIOS. Ini dia nih chipset buat BIOS. Kalau kita masuk ke BIOS, ini chipsetnya. Terus kita kemana lagi? Sini tadi kan ada sys fan ya. Nah, ini CPU fan. Ini buat catching fan dari prosesor tadi. Saya lupa jelasin. Saya lupa sebutin. Terus yang tadi di sini nih. Ini di sini. Nah, dia coloknya tuh ke sini nih, colok ke sini masuk, baru dia nyala nanti kalau udah nyalain komputer ya. Jadi pastiin kalau
kalau masang heatsink fan itu kabelnya itu mengarah ke dekat sini ya, jangan sampai terbalik ini, karena kan nggak nyampe jadinya, nggak nyampe kalau nggak jadi di atas ini, di atas fan-nya, bisa bahaya kalau misalkan masuk gitu. Nah sekarang kita ke bagian back panel. Ini dia, ini yang biasa ada di belakang CPU ya, ini yang biasa ada di belakang CPU. Nih di sini ada port PS2. Nah ini colokan jadul nih, zaman dulu banget. Ini kalau ada yang warna ungu atau kayak kebiruan gitu ya, ini untuk keyboard, ini yang hijau untuk mouse. Terus sini ada juga port COM ya, biasa kayak buat printer, fax, yang kayak gitu-gitu, scanner. Tapi ini ya, colokan lama, sekarang udah jarang dipakai. Nah, sebelahnya ini ya kita mungkin banyak dari kita udah tahu nih, colokan VGA ya, untuk monitor biasanya. Di atasnya ada paralel. Nah ini juga lama juga nih sana nih, udah lumayan jadul. Misalkan kayak stick PS dulu juga dan sebagainya, kayak fax juga ini kesini. Terus di sini juga ada USB, ya udah tau lah USB ya, untuk masuk mouse, keyboard, mikrofon yang misalkan dia pakai itu, ya kira-kira gitu ya. Atau kalau pakai printer juga, scanner ada memakai USB atau USB sendiri, flash disk kan. Nah itu masuk ke sini. Ini juga sama USB, sedangkan atasnya itu LAN port ya. Ini untuk jaringan, masuk sini RJ45. Nah sebelahnya sini kita bisa lihat ini untuk audio bagian belakang ya. Yang pink itu dia untuk mikrofon ya. Sedangkan yang hijau itu untuk mic. Oh maaf, kebalik. Yang pink itu mikrofon, yang hijau itu audio ya, speaker. Sedangkan yang biru ini itu untuk keperluan lain ya. Ini beda. Misalkan kayak CD, DVD reader gitu ya, mesin dulu kan ada tuh yang masih terpisah lumayan panjang. Nah itu koneknya ke sini nih, gitu kira-kira. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu aja teman-teman penjelasan dari saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.